sehat-sehat ya. Tetap jaga kondisi badan, kondisi tubuh, jangan terlalu banyak di luar rumah. Ya, fokus untuk mempersiapkan diri kamu untuk tes alkohol atau tes hamil yang akan kalian hadapi dalam mungkin beberapa saat ke depan. Nah, jadi hari ini Abang akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, video yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada video yang ketiga mengenai konsep kalimat majemuk. Jadi pada video pertama kita sudah mempelajari bagaimana konsep jabatan kalimat. Pada video kedua kita belajar tentang kalimat baku dan itu tak berhubungan dengan jabatan kalimat. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep yang ketiga, materi ketiga mengenai kalimat majemuk. Nah, itu juga berhubungan dengan jabatan kalimat yang kita bahas di video pertama. Nah, jadi adik-adik, konsep jabatan kalimat ini biasanya ini dalam bentukan soal adalah menentukan pola perluasan ya, ataupun menentukan jenis kalimat majemuk apa dia. Ya, jadi jenis kalimat majemuk ini ada beberapa. Nah, sekarang perhatikan. Kalau dikatakan kalimat majemuk itu sebenarnya adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu ide. Jadi maksudnya lebih dari satu ide adalah dalam satu kalimat itu memiliki satu ide. Itu namanya kalimat tunggal. Satu ide itu komposisinya adalah satu subjek dan satu predikat. Itu satu ide. Jadi kalau lebih dari satu ide itu nanti digolongkan ke dalam kalimat majemuk. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita sebut kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki lebih dari satu ide. Nah, bentuk dasarnya nanti ada dua. Yang pertama adalah bisa dikatakan kalimat majemuk setara atau diistilahkan dengan koordinatif ya. Jadi kalimat majemuk setara atau koordinatif ini kalimat majemuk setara dengan pola pengembangan seperti ini kira-kira. Satu kalimat tunggal dihubungkan dengan satu konjungsi atau kata sambung. Inilah model dari kalimat majemuk setara. Ya, abang ulangi. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat tunggal ditambah konjungsi ditambah kalimat tunggal. Itulah disebut dengan kalimat majemuk yang setara. Ya, nanti disebut nanti ini klausa pertama dan ini klausa kedua. Dia setara, tidak ada bedanya. Nah, konjungsi dalam kalimat majemuk setara ini itu nanti menentukan jenis kalimat majemuk setara apa dia. Yang pertama, ada namanya kalimat majemuk setara menggabungkan apabila konjungsinya ini adalah konjungsi yang bersifat menggabungkan. Jadi klausa pertama dengan klausa kedua digabungkan karena memang dia tidak bertentangan ataupun dia tidak bertingkat, ya. Dia menggabungkan. Contoh pakai dan, ini konjungsi dan, lalu malah bahkan. Jadi konjungsi ini, kalau kamu temukan konjungsi ini di dalam sebuah kalimat, berarti namanya kalimat majemuk setara menggabungkan. Ya. Kemudian ada kalimat majemuk setara mempertentangkan apabila konjungsinya ini bersifat mempertentangkan klausa pertama dengan klausa kedua. Misalnya dia pakai konjungsi sedangkan, tetapi, melainkan, namun, sebaliknya dan lain-lain. Ya, jadi konjungsi-konjungsi ini digunakan untuk mempertentangkan klausa pertama dan klausa kedua. Artinya kedua klausa ini berlawanan. Ya. Nah, kemudian ada namanya kalimat majemuk setara memilih apabila konjungsinya ini nanti atau, ya. Ini atau berarti klausa pertama dan klausa kedua tinggal dipilih. Ya. Nah, kemudian ada kalimat majemuk setara sebab akibat, ya, sebab dulu baru akibat. Biasanya konjungsi yang dipakai adalah sehingga dan maka. Nah, kemudian akibat sebab, konjungsi yang dipakai adalah karena atau disebabkan. Nah, jadi konjungsi ini itulah yang menentukan jenis kalimat majemuk setaranya. Nah, kira-kira begitu. Abang ambil satu sampel, ya. Saya lulus di Akpol, sedangkan dia lulus di Akmil. Jadi kedua klausa ini bertentangan, maka menggunakan konjungsi pertentangan. Nanti disebut nanti kalimat majemuk setara ini adalah kalimat majemuk setara
bertentangan. Nah, kira-kira begitu deh. Jadi bentuk konjungsi inilah yang menjadikan jenis kalimat majemuk setaranya. Jadi tugas kamu adalah menghafal konjungsi ini. Setelah kamu hafal, kamu nanti bisa menentukan jenis kalimat majemuk setara apa dia. Ya, kira-kira begitu. Sampai di sini, mengerti ya? Ya. Nah, baik, itulah model kalimat majemuk setara. Jadi ini model yang simple, ya. Kamu tinggal lihat konjungsi. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif ini pola pengembangannya dengan memperluas salah satu jabatan kalimat. Yang diperluas itu boleh apa saja. Boleh subjek, boleh predikat, boleh objek 1, objek 2, objek 3, ataupun keterangan. Jadi apapun apapun jabatan kalimatnya sah-sah saja diperluas. Nah, pakai apa diperluasnya, Pak? Yang diperluas atau memperluas jabatan kalimat ini itu boleh menggunakan dua konjungsi. Konjungsi perluasan namanya. Yang pertama yang kedua bahwa. Yang dan bahwa ini digunakan untuk memperluas subjek boleh, predikat boleh, objek pun boleh. Ya, kira-kira itulah fungsi konjungsi yang dan bahwa ini. Jadi di mana dibuatnya Bang yang dan bahwa ini? Di salah satu jabatan ini. Boleh di subjek, boleh di predikat, boleh di objek. Nah, kira-kira begitu. Kalau di keterangan gimana Pak? Boleh nggak pakai yang dan bahwa? Boleh saja. Namun umumnya keterangan itu sudah punya konjungsi sendiri. Ya. Kalau kamu ingat masih teori yang pertama, ya, misalnya dikedari itu itu preposisi ya. Preposisi kata depan menunjukkan keterangan tempat. Ya, misalnya saya membaca buku yang tebal. Nah, kira-kira di situ dalam kalimat saya membaca buku yang tebal itu yang diperluasnya adalah di objek 1. Ya, saya subjek membaca predikat buku yang tebal O1. Nah, di buku yang tebal itulah kamu temukan konjungsi yang. Nah, kalau di sini sama membuat satu sampel, saya membeli tanah yang luas. Kalau kamu perhatikan kalimat ini bukan kalimat majemuk setara. Ini adalah kalimat majemuk bertingkat karena salah satu jabatan di dalam kalimat ini diperluas. Jabatan apa yang diperluas? Jabatan objek 1. Pakai apa diperluas? Pakai konjungsi yang. Nah, ini dia. Nah, jadi objek 1 di sini ini diperluas dengan konjungsi yang. Nah, kalau kita buat perumusan jabatan kalimatnya kira-kira seperti ini. Subjek, predikat O1. Ini dia. Subjek, predikat O1. Yang diperluas di dalam kalimat ini adalah jabatan O1. Ya, O1 diperluas menjadi subjek tambah predikat. Mana subjeknya Bang ini? Tanah. Ini bisa diperluas lagi atau dipecah lagi. Jabatannya adalah subjek. Predikat ini, luas ini bisa dipecah menjadi jabatan predikat. Ya, jadi di dalam objek 1 ini masih bisa kita pecah. Bagaimana cara memecahnya? Lesapkan saja atau hilangkan saja sementara konjungsi perluasannya, biar nampak nanti tanah itu subjek, luas itu predikat. Nah, gitu kira-kira. Baik. Nah, jadi di dalam kalimat majemuk bertingkat ini ada yang disebut dengan induk kalimat, ada yang disebut dengan anak kalimat. Yang disebut dengan anak kalimat adalah jabatan yang diperluas. O1 kita sebut anak kalimat karena dialah yang diperluas menjadi subjek tambah predikat. Ya. Kalau di subjek dan predikat ini dia tidak ada perluasan nih. Tengok, saya tidak diperluas, membeli tidak diperluas. Maka subjek dan predikat ini kita golongkan menjadi induk kalimat atau jabatan yang tidak diperluas. Yang diperluas itu disebut dengan anak kalimat. Maka kalimat majemuk bertingkat ini nanti disebut dengan kalimat majemuk bertingkat perluasan objek 1 karena objek 1-nya lah memang yang diperluas. Ya, jadi adik-adik
perhatikan kalau misalnya menentukan jabatan kalimat kalau majemuk bertingkat perluasan apa dia, ya memang yang pertama kamu harus fasih dengan SPOK. Buat dulu SPOK-nya, nanti dapat di jabatan mana dia yang diperluas. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, coba kita sambung dengan contoh selanjutnya. Rumah yang mewah itu dijual paman kepada kami. Ya. Rumah yang mewah itu dijual paman kepada kami. Kalau kita mau cek ini digolongkan apa? Ini namanya kalimat majemuk bertingkat. Buktinya apa? Abang lihat yang di sini. Jadi kalau sudah ada yang ataupun bahwa di dalam sebuah kalimat, sudah pasti kalimat majemuk bertingkat. Kamu tinggal lihat yang dan bahwa itu masuk ke jabatan apa. Nah, buat dulu lah SPOK-nya kan begitu. Nah, subjeknya adalah rumah yang mewah itu, dijual itu predikat, paman itu objek 2, kepada kami itu adalah objek 3. Nah, dari ke jabatan keempat, jabatan yang diurus adalah jabatan subjek. Buktinya apa? Di situ ada yang. Nah, jadi subjek ini, rumah ini sebenarnya subjek utamanya diperluas dengan yang menjadi rumah yang mewah itu. Nah, inilah dia nanti namanya anak kalimat. Maka nanti kalimat ini disebut kalimat majemuk bertingkat perluasan subjek. Ya, karena subjeknya yang diperluas dengan konjungsi yang. Nah, kalau kita lihat pola pengembangan pola pengembangan jabatannya itu nanti seperti ini. Subjek kemudian predikat O2, O3 yang diperluas adalah subjek. Nanti dibuat garis bawah seperti ini, pecah atau lesak dulu, yang ini kan kita lesak, muncullah nanti rumah sebagai subjek dan mewah sebagai predikat. Jadi perluasannya adalah subjek tambah predikat, kira-kira begitu. Maka ini nanti namanya kalimat majemuk bertingkat perluasan subjek, kira-kira begitu. Jadi sah-sah saja, subjek boleh diperluas, predikat boleh, O2 pun boleh, O3 pun boleh. Nah, di mana kita memasukkan konjungsi perluasan yang dan bahwa ini, itulah nanti anak kalimat atau jabatan yang diperluas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi buat adik-adik, hari ini kita sudah membahas mengenai konsep kalimat majemuk. Kuncinya adalah kamu harus memang fasih mengenai subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi jabatan itu kamu harus bisa batasi di mana subjek, di mana predikat. Ya, seperti kemarin kita sudah bicara batasan predikat di mana. Ya, kalau sudah berbatasan dengan objek, itulah batas predikatnya. Abang sekedar review. Saya bermain bola. Jadi subjeknya saya, predikatnya bermain bola. Bola itu bukan objek. Saya membeli bola. Saya itu subjek, predikatnya membeli. Bolanya sudah objek. Kenapa berbeda bola yang di atas dengan bola yang di bawah? Karena syarat objek ingat, dia harus bisa dipasifkan. Saya membeli bola bisa dipasifkan menjadi bola dibeli oleh saya. Saya bermain bola, nggak bisa bola dimain saya. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Ya, jadi nanti abang akan share soal mengenai penentuan pola pengembangan kalimat majemuk. Ya. Nanti jadi kamu tinggal menghafal kalau di kalimat majemuk setara begini, kamu tinggal menghafal. Nah, kalau di kalimat majemuk bertingkat kamu tinggal lihat mana perluasannya, maka perkuatlah SPOK atau teori mengenai itu. Ya, jadi abang pikir itu dulu untuk hari ini. Jadi tetap belajar ya, jangan terlalu banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Ingat, waktu ujian tetap akan semakin dekat. Ya, perbanyak membahas soal-soal. Kalau ada teori yang kurang paham, boleh segera diskusikan dengan abang, mungkin melalui online boleh, ya, supaya nanti jangan sampai terhalang nanti pemahaman kami mengenai konsep kalimat majemuk ini. Nah, abang pikir seperti itu dulu untuk hari ini. Terima kasih buat perhatiannya dan selamat siang.